Halo teman-teman semuanya. Sini saya akan mempresentasikan sebuah hardware. Nah, pertama kita buka PPT-nya dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya buka dulu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Mary Anastasia Borupanjaitan dengan NIM 2509-1052. Prodi saya adalah Sistem Informasi dan mata kuliah yang sedang saya kerjakan ini adalah dari pengelolaan instalasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Saiful Zuri Harahap, Eskom Mkom. Oke, saya mulai ya teman-teman. Nah, di sini judul presentasi saya adalah mengenai hardware. Nah, sebelumnya teman-teman, hardware itu adalah perangkat keras dari komputer yang bisa disebut kita bisa melihat dia secara fisik dan dapat kita pegang juga teman-teman. Jadi kita bisa merasakan dia juga. Lebih ke bisa disentuh dan bisa berfungsi menerima, memproses serta menampilkan data. Oke, lanjut. Nah, perangkat keras pada casing yang pertama itu adalah CPU, yaitu Central Processor Unit, yang seperti ini ya teman-teman, adalah otak utama komputer atau perangkat elektronik yang berfungsi menerima instruksi, memproses data, dan menjalankan perintah dari perangkat lunak. Komponen ini mengolah operasi sistem, perhitungan matematika, dan logika untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Nah, CPU terpasang di motherboard dan sangat menentukan kecepatan komputer. Nah, ini ya teman-teman contohnya. Oke, next. Di sini ada memori. Ini saya sediakan juga dengan gambar-gambarnya, teman-teman. Nah, pertama memori. Komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara maupun permanen. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga memori merupakan komponen fisik. Nah, makanya disebut dengan hardware, perangkat keras. Nah, di sini ada VGA card. Nah, fungsi utama dari VGA card ini adalah menerjemahkan data digital menjadi gambar, meningkatkan performa visual, dan meringankan beban CPU dalam pemrosesan grafis. Oke, next. Nah, di sini ada sound card, teman-teman. Ini gambarnya saya buat ya, teman-teman. Nah, pengertian dari sound card ini atau kartu suara adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengelola data audio, mengubah sinyal analog menjadi digital atau perekam, dan sinyal digital menjadi analog pemutaran. Alat ini krusial untuk menghasilkan suara yang jernih melalui speaker atau mikrofon. Nah, ini teman-teman contohnya ya. Oke, next. Nah, oke. Nah, di sini ada internal store. Nah, contohnya ada RAM dan ROM. Nah, ini sama-sama, oh bentar ya teman-teman. Nah, pertama saya jelaskan RAM ini dulu ya teman-teman. Nah, RAM adalah jenis memori tempat penyimpanan data sementara pada komputer, laptop, atau smartphone yang bekerja saat perangkat aktif. Nah, RAM ini berfungsi menampung data aplikasi yang sedang berjalan agar prosesor ataupun CPU dapat mengaksesnya dengan sangat cepat. Nah, itu pengertian dari RAM. Nah, sedangkan ROM adalah jenis penyimpanan data permanen atau non-volatile pada perangkat elektronik yang datanya tidak hilang meski listrik mati. Nah, fungsi utamanya ini, teman-teman, ini ROM ya. Nah, utama itu adalah menyimpan firmware seperti BIOS atau sistem operasi. Data di dalamnya utamanya hanya dapat dibaca, bukan diubah. Oke, lanjut. Nah, ini ada external store. Nah, ini ada contoh-contohnya teman-teman. Nah, ini dia. Yang pertama ada disket. Nih, ya teman-teman, ini contoh dari disket. Nah, pengertiannya adalah berupa media penyimpanan magnetik yang bersifat removable, mudah dilepas pasang, dan fleksibel. Nah, sedangkan PCD ataupun video compact disc didefinisikan sebagai format penyimpanan video digital berbasis cakram optik. Nah, seperti kaset. Nah, seperti ini teman-teman, bukan kaset musik ya. Oke, next. Nah, di sini ada hard disk. Nah, ini hard disk. Nah, ini
flash disk. Nah, pengertian dari hard disk ini, teman-teman, adalah perangkat keras juga. Nah, yang saya jelaskan ini semuanya adalah perangkat keras. Nah, jadi yang pertama ini ada hard disk juga, perangkat keras atau hardware penyimpanan data non-volatile berupa berkasivitas besar yang digunakan pada komputer ataupun laptop. Nah, sedangkan flash disk ini adalah perangkat keras penyimpanan data portable berukuran kecil yang menggunakan memori flash non-volatile. Data tidak hilang saat listrik mati dan terhubung ke komputer via port USB. Nah, kita sebagai anak sistem informasi, ketika menyimpan data juga memerlukan flash disk-nya, teman-teman. Jadi kalau kita kemana-mana tinggal bawa flash disk saja. Oke, next. Nah, di sini hardware alat input, teman-teman. Sekarang perangkat input komputer yang diartikan ada alat masukan. Oke, ini ada contoh-contohnya juga. Nah, ini pertama ada keyboard. Ini contohnya, teman-teman, gambaran dari keyboard. Nah, pengertian dari keyboard ini adalah perangkat keras juga. Input utama yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, serta perintah ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Oke, next. Nah, ini ada mouse, teman-teman. Ini contohnya, teman-teman. Nah, mouse ini adalah perangkat keras input genggam yang berfungsi menggerakkan kursor. Jadi ini dapat membantu kita, ya teman-teman. Oke, next. Nah, oke, ini ada perangkat multimedia. Nah, pengertian dari perangkat multimedia ini adalah kombinasi perangkat keras dan lunak. Nah, jadi hardware dan software ini, teman-teman, yang memungkinkan komputer memproses, menyajikan, berinteraksi dengan berbagai bentuk konten seperti teks, suara, gambar, video, dan animasi. Oke, next. Di sini ada scanner. Nah, ini ada juga gambarnya, teman-teman. Nah, scanner ini adalah pemindai, adalah perangkat keras elektronik yang berfungsi memindai dokumen fisik, gambar, foto, atau objek menjadi data digital. Alat ini mentransfer data hard copy ke dalam komputer menjadi soft file seperti PDF, JPEG untuk diedit, disimpan, atau dikirim secara digital. Okay, next. Di sini ada alat output. Output device atau perangkat keluaran. Tadi kan input, sekarang output. Ini keluarannya, teman-teman. Nah, oke. Ini ada contoh-contohnya juga nih, teman-teman. Nah, ada monitor. Ini contohnya. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Nah, monitor ini adalah perangkat keras keluaran. Nah, ini kan output tadi kan, teman-teman, yang berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data komputer berupa teks, gambar, atau video secara visual. Nah, di sini ada printer. Ini ada gambaran juga contohnya, teman-teman. Nah, sedangkan printer ini adalah untuk mencetak dokumen atau gambar digital ke media fisik atau yang berbentuk kertas dari komputer atau ponsel. Dan next, di sini ada speaker. Bukan speaker untuk musik-musik yang apa ya, teman-teman, tapi ini yang khusus untuk komputer. Nah, oke, teman-teman. Ini speaker ini sebenarnya tadi salah ketik ya, teman-teman. Nah, sebenarnya pengertian dari speaker ini adalah untuk mengeluarkan suara dari hasil dari komputer itu ya, teman-teman. Jadi fungsi utamanya untuk mengeluarkan suara. Oke, ini salah tadi teman-teman pengertiannya. Nanti saya revisi bentar. Oke, next. Sini ada proyektor. Nah, ini ya teman-teman. Ada remote-nya juga. Oke. Ini untuk mengontrolnya ya teman-teman. Nah, proyektor ini adalah perangkat output yang memproyeksikan gambar, video, atau data dari komputer ke permukaan datar. Spesial untuk presentasi, rapat, dan hiburan. Nah, jadi ketika kita presentasi di depan banyak orang, kita memerlukan ini ya teman-teman untuk menampilkan
sebut. Nah, proyektor ini untuk menampilkan gambar, video, atau data dari komputer ke permukaan datar. Oke, next. Ini ada perangkat tambahan juga, teman-teman. Nah, pengertian dari perangkat tambahan ini atau peripheral adalah perangkat kelas eksternal yang terhubung ke komputer untuk memperluas fungsionalitas, meningkatkan kemampuan, atau mempermudah penggunaan. Oke, nah ini juga ada contoh-contohnya, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada modem. Ini bentukannya, teman-teman. Sampai salah. Nah, pengertian dari modem ini ataupun modulator, demodulator adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat atau komputer, laptop, HP ke internet dengan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya melalui media transmisi seperti kabel, telepon, atau jaringan kabel. Nah, ini contohnya. Oke, next. Oke, baik. Digital dan network card ataupun bisa disebut dengan NIC adalah komponen perangkat keras atau kartu atau chip yang menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau bisa disebut dengan LAN atau internet. Nah, NIC ini, teman-teman, berfungsi mengubah data komputer menjadi sinyal jaringan. Nah, seperti ini contoh-contohnya, teman-teman. Oke, next. Nah, oke, kita sudah sampai di kesimpulan nih, teman-teman. Oke, di sini saya buat kesimpulannya adalah perangkat keras adalah komponen fisik nyata. Nah, nyata. Kita bisa menyentuhnya seperti keyboard, mouse tadi ya, teman-teman. Nah, itu bisa kita sentuh. Nah, pada sistem komputer yang dapat dilihat, nah, disentuh dan dirasakan. Nah, yang bekerja berdasarkan instruksi perangkat lunak ataupun software untuk menjalankan berbagai tugas. Nah, hardware, nah, di sini juga fungsinya, teman-teman. Hardware berfungsi sebagai fondasi sistem komputer yang melakukan 4 fungsi utama. Nah, menerima input, contohnya ada keyboard, mouse, dan yang memproses data ada CPU, menyimpan informasi ada HDD, SSD, RAM, dan menampilkan output ada monitor, printer. Nah, seperti contoh-contoh yang sudah saya tunjukkan tadi ya, teman-teman. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai hardware ataupun perangkat keras. Semoga dapat bermanfaat.